dalam perjalanan saya melihat di kiri kanan saya itu di dekat tembok itu ada keranjang-keranjang dari bambu, dan saking penasarannya saya buka si keranjang itu loh, buka keranjang itu, dan ternyata isinya apa mas? Uang, semuanya uang 50 ribuan. Oke, itu kalau uang itu tadi terbawa satu lembar saja, nggak usah semuanya dibawa, sekeranjang-keranjang dibawa nggak usah, atau satu gepok dibawa nggak usah. Mbah G bilang terbawa satu lembar aja, dengan sendirinya katanya uang itu akan datang ke rumah saya semuanya yang ada di keranjang-keranjang yang di sana. Dan menurut Mbah G ini sudah bisa menghitung jumlahnya sekitar 87 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rimba TV Petualangan dimanapun berada, kali ini saya akan hadir bukan sebagai seorang petualang yang sering keluar masuk hutan, termasuk gunung, menerjang derasnya arus sungai itu ya. Kali ini saya akan hadir sebagai seorang yang pernah punya masa lalu yang kelam lah ya, masa lalu yang apa disebut nasib apa atau takdir ya, nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan, nanti anda sendiri yang menilai mas. Dimulai dari tanggal 31 Desember tahun 2008 jelang pergantian tahun 2009, dimana hari itu hari Selasa Pahing, saya masih ingat, malam tahun barunya hari Rabu, hari Kamis ya. Dari Selasa Pahingnya istri saya dipanggil lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang ke-31 tahun. Di saat istri saya diambil, semuanya udah apa ya, ekonomi saya udah hancur lah. Hancurnya karena tempat usaha saya udah saya jual, saya udah bolos kerja kurang lebih 4 bulan. Karena ngurus istri saya sakit. Terakhir saya jual rumah, dan hasil jual rumah itu habis buat berobat, hanya tersisa 600 ribu, dan itu pas untuk biaya pemakaman almarhum istri saya. Sekepergian istri saya benar-benar bingung. Saya rumah udah nggak punya, tempat usaha udah saya jual, dan istri saya itu asli dari Purwodadi ya, dan sampai meninggal saya bawa ke Cilacap dan saya makamkan di sini dengan tujuan jikalau anak-anak saya suatu saat pengen nyekar ke makamnya nggak kejauhan. Menurut saya pada kisah hidup saya ini, saya melihat seorang wanita yang menepati janjinya pada seorang suaminya, dimana dia sudah berjanji apapun keadaannya saya akan ikut suamiku meskipun sampai akhir hayatnya, dan itu sudah dibuktikan. Dan kepergian istri saya meninggalkan 2 orang anak. Yang pertama perempuan, waktu itu usianya 12 tahun, kelas 5 naik ke kelas 6 SD, dan seorang laki-laki usianya 7 tahun, waktu itu kelas 1 SD mau ke kelas 2. Setelah kepergian istri saya bingung sekali mas, karena apa, saya udah gak punya kerjaan, dan untuk kembali bangkit memulai hidup tanpa seorang wanita dengan beban 2 orang anak, saya bingung. Saya waktu itu tidak mempercayai siapapun untuk mengasuh anak saya, termasuk ibu saya sendiri. Waktu itu saya seperti nggak percaya. Alhamdulillah ada kakak perempuan saya yang apa ya, yang saya pandang apa bisa dititipi anak saya itu. Terus itu lah kurang lebih 2-3 bulan peninggal istri saya mulai untuk mencoba-coba usaha, membuka usaha. Saya pinjam utang ke sana kemari untuk modal usaha. Saya beli makanan-makanan jadi, makanan-makanan ringan seperti kacang goreng, seriping, keripik, dan ciki-ciki itu saya ambil dari pabrik atau dari distributor. Saya
pasarkan ke toko-toko di kampung-kampung, ke pasar-pasar tradisional. Tapi dari situlah tampaknya kehancuran babak kedua hidup saya dimulai. Yang tadinya sebulan 2 bulan pertama lancar, pembayaran di toko, di pasar, masuki bulan berikutnya mulai pada macet. Ditagih itu bukannya ngasih uang, malah kadang-kadang ngomel-ngomel, katanya dagangannya masih, katanya ini itulah. Sampai akhirnya saya benar-benar udah gak bisa bayar angsuran ke bank, gak bisa bayar pinjaman ke teman, dan saya tenggelam dalam hutang intinya. Dan mulailah pelarian saya, Mas. Karena saya udah gak berani pulang ke rumah, saya dikejar-kejar hutang. Kalau saya pulang ke rumah malam hari, nunggu suasana benar-benar sepi sampai nggak ada orang yang tahu, hanya sekedar untuk menemui anak saya, 2 anak saya itu yang masih sangat kecil-kecil, dan sungguh tidak tega untuk melihat kenyataan hidup seperti itu loh. Itu pun berjalan tidak lama, karena bagaimanapun utang tetap dibayar. Dan sampailah saya udah nggak bisa pulang sama sekali, nggak bisa pulang ke rumah sama sekali. Saya mulai kabur dari tempat teman satu ke tempat teman yang lain, itu udah di luar kabupaten, udah lintas kota. Sampai saya bertemu seorang teman berinisial E, saya nggak sebut namanya, malah takut tersinggung. Itu menawarkan jalan pintas ke saya untuk ambil pesugihan ke pantai selatan. Tapi rupanya untuk ambil pesugihan pun tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita lihat di cerita di TV-TV itu, Mas. Ternyata untuk menjalani ritual itu kita juga butuh modal. Modalnya waktu itu kurang lebih 5 juta, bahkan mungkin lebih kalau menurut saya waktu itu, lebih dari 5 juta. Kalau saya nggak punya modal, si E ini mencarikan teman lagi yang sebagai penyandang dana. Datanglah 2 orang A yang sama-sama ini inisial A dari Bandung, yang dari penampilannya memang sudah sangat, saya yakin orang punya duit lah, intinya lah orang kaya, tapi orang kaya yang sedang terpuruk juga. Akhirnya melalui beberapa pertemuan dan perjanjian, hanya sepakatlah saya sebagai pemain dan 2 orang A ini adalah sebagai penyandang dana. Akhirnya kita berangkat ke Pangandaran, menemui seseorang berinisial Mbah G. Dari sana dimulailah cara ritualnya, Mas. Pertama, saya harus mandi, saya harus puasa 3 hari 3 malam full, tidak boleh makan apapun. Kalau bahasa Jawanya itu puasa pati geni. Dan si 2 orang A ini sama Mbak G sibuk menyiapkan ubo rampene buat ritual tersebut. Ada yang belanja ini, di sini nggak ada, lari ke kota lain baru dapat. Dan saya selesai puasa, di malam terakhirnya saya dimandikan di sebuah gua di tengah hutan di Pangandaran yang banyak monyetnya. Saya tidak bisa ingat jalan kesananya, daerahnya apa juga saya nggak ingat. Tapi ada di sebuah hutan guanya, dan guanya itu ada terisi penuh air, dan saya disuruh mandi di situ, mandi air kembang, sebagai salah satu syarat saya untuk pergi ke dunia pantai selatan. Akhirnya tibalah malam yang ditunggu-tunggu, ya. Saya sebagai pemain, saya dibawa ke pinggir laut. Saya masih ingat sekali, di situ ada pohon-pohon pandan yang gede-gede sekali, dan di bibir pantai Pangandaran persis dimulailah ritual. Dari memotong ayam jantan sampai putus lehernya, nggak boleh nempel, saya nekat jalani.
karena udah saking bingungnya saya, saking puyengnya saya jalani, dan saya disuruh menghafal mantra yang sangat-sangat saya sayangkan. Mantra itu seperti hilang dari ingatan saya, betul-betul saya nggak ingat sama sekali. Yang saya ingat itu, saya dalam mantra tersebut ada 3 nama yang harus saya sebut, dan saya yakin 3 nama itu adalah penghuni-penghuni pantai selatan. Meskipun saya tegaskan di sini bukan Nyi Blorong ataupun Nyi Roro Kidul, 3 nama yang saya sebut tidak termasuk itu, tapi 3 nama itu namanya indah-indah sekali, namanya indah-indah sekali, depannya pakai Nyi semuanya, tapi saya nggak ingat namanya siapa-siapa, nggak ingat. Dan petunjuk dari Mbah G itu saya harus membaca itu 3 kali, setelah itu diam, nggak ngapa-ngapain, diam aja setelah baca itu 3 kali, nggak boleh. Maaf saya merinding mas, cerita ini lagi menceritakan pengalaman kelam masa lalu saya nggak boleh ngapa-ngapain lagi, saya suruh tunggu, diam aja. Setelah baca itu saya diam, betul mas. Setelah kurang lebih 15 menit sampai 20, tiba-tiba datang 2 orang wanita yang berdiri di samping saya tidak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba 2 orang wanita itu ada di sebelah saya dan menarik pundak saya. Yang satu narik sebelah sini, yang satu narik sebelah sini. Dari situ udah nggak inget apa-apa, seperti terbang, seperti orang pingsan lah, lap begitu aja udah hilang segalanya. Dan saya sadar ada di sebuah dapur yang sangat besar dan luasnya minta ampun dapur itu, dan di sana berisi semuanya wanita, nggak ada satupun laki-laki kecuali saya. Dan semua orang wanita itu umurnya setengah buaya semuanya, dan memakai kemben, pakaian adat Jawa ala kuno itu, pakaian Jawa kuno itu. Dan semuanya sedang memasak, ada yang memasak ikan, memasak sayur, memasak nasi, memasak, semuanya masakan di situ ada. Dan sampai saya merasa lapar sekali dari sana mas, betul-betul lapar sekali, laparnya minta ampun, punya lapar yang tidak pernah saya rasakan di dunia nyata loh, rasa laparnya itu. Dan akhirnya saya beranikan mendekat ke salah satu orang wanita yang sedang memasak daging. Kalau menurutku sih daging sapi, dagingnya gede-gede banget, lagi dimasak di wajan yang besar, kelihatannya enak sekali. Dan saya beranikan ngomong sama si ibu-ibu itu, Bu, aku lapar sekali, aku boleh minta makan apa enggak? Dan si ibu itu menjawab dengan tatapan mata yang kosong, maaf ya mas, dagingnya belum matang, kalau kamu lapar ya kamu jalan aja ke pojok sana, di pojokan tembok sana ada lagi pada masak ikan juga, kata ibu itu. Dan tanpa berpikir panjang, kalau saking laparnya saya langsung jalan ke yang di tempat ditunjuk si ibu masak daging itu. Dan benar di sana saya ketemu ibu-ibu juga sama, lagi pada masak. Nah saya menghampiri salah seorang wanita yang sedang masak ikan asin, menggoreng ikan asin besar-besar sekali ikan asin kan. Terus saya ngomong sama si ibu-ibu itu, Bu, saya lapar banget, saya boleh minta makan apa enggak? Nah, si ibu yang lagi goreng ikan asin itu bilang ke saya, boleh mas, tapi cuma pakai ikan asin, kamu mau apa enggak gitu kan. Nah saking laparnya saya iya gak apa-apa Bu, saya udah sangat lapar gitu. Ini saya diambilkan 1 piring nasi penuh, nasinya itu penuh sekali, piringnya besar, dan dikasih 1 ikan asin yang gede sekali loh, ditempelkan di atasnya. Udah saking laparnya saya langsung makan aja, makan, habis minum. Saya bilang, ini Bu udah habis nasinya. Oh ya udah, taruh situ piringnya, ya taruh situ. Terus itu saya mulai berpikir, saya ada di mana ini, saya kepengen pulang gitu kan. Terus akhirnya saya ngomong sama si ibu itu, Bu, aku kepengen pulang sih, aku lewat mana ya Bu? Si ibu itu menjawab, kalau kamu itu kepengen pulang, kamu jalan aja, jalan lurus, ikuti jalan ini ya. Memang ada jalan setapak yang lebarnya kurang lebih 1,5 meter, di kiri kanannya ada tembok.
kamu jalan lurus terus ikuti jalan ini sampai kamu ketemu sebuah gapura yang sangat besar dan rumahmu udah gak jauh dari situ, kata si ibu itu bilang seperti itu. Akhirnya saking pengennya saya pulang, saya mulai jalan pulang. Saya pamitan sama ibu itu, saya ya udah Bu, saya terima kasih sudah dikasih makan, saya mau pulang. Iya Mas, hati-hati ya, jangan belok-belok, kata si ibu itu. Ya Bu. Ini saya mulai jalan pulang. Dari situ dalam perjalanan saya melihat di kiri kanan saya itu, di dekat tembok itu ada keranjang-keranjang dari bambu yang ketinggiannya kurang lebih 1 meter dan ditutup daun pisang di atasnya, Mas. Ada daun pisang yang menutupi. Di sebelah sini ada, sebelah kiri ada, terus sebelah kanan lagi ada lagi, sana ada lagi. Itu sepanjang tembok itu ada keranjang-keranjang. Dan saking penasarannya saya buka si keranjang itu loh. Buka keranjang itu dan ternyata isinya apa, Mas? Uang. Semuanya uang 50 ribuan. Gak ada pecahan uang 100 ribu, gak ada pecahan uang 20 ribu, gak ada pecahan uang 5 ribu. Pokoknya uang semuanya itu 50 ribu dan diikat. Kalau menurut saya ikatan satu ikatnya itu 10 juta ya, uang keluar dari bank tuh. Tapi waktu itu saya herannya, saya nggak berpikir kepengen membawa uang itu, malah saya berpikir ini uang siapa, dan saya tutup kembali keranjang itu pakai daun pisang yang memang sudah ada di situ loh. Aku jalan lagi, di sebelah kiri ada keranjang lagi, saya penasaran lagi, saya buka lagi dan ternyata uang lagi. Terus begitu, terus panjang kiri kanan jalan ada keranjang dan isinya uang. Dan sampai aku di gapura yang dimaksud ibu tadi, gapuranya besar indah sekali gapura ini. Oh, aku dalam hatiku, ini rumah udah dekat dari sini, bener ibu tadi ada gapura besar, berarti rumahku udah gak jauh dari sini. Dan pas di depan gapura itu ada keranjang yang ukurannya jauh lebih besar daripada keranjang yang sudah saya lewati. Dan disitu saya bertanya dalam hati, isinya masih uang lagi apa enggak kan. Akhirnya aku nekat buka keranjang itu. Keranjang itu aku buka, bener isinya masih uang lagi dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada keranjang-keranjang sebelumnya. Dari situ saya baru ingat kalau saya punya banyak utang, saya nggak berani pulang, dikejar-kejar orang karena punya utang sana sini. Dan saya mulai berpikir untuk membawa pulang uang itu loh. Karena saya nggak bawa bekal tas atau karung atau apa, saya bisa mengambil menggunakan kaos deh, Mas. Kaos saya tak gini kan, terus uang itu masukkan ke sini, terus saya gini kan. Tapi ketika saya akan melangkah melewati gapura itu, saya melihat anakku, waktu itu anakku yang nomor 2 yang cowok umur 7 tahun itu lagi berjalan mundur sambil menarik mobil-mobilan pakai kaos kostum Chelsea, nomor punggungnya 13, ada tulisannya Balak, salah satu pemain Chelsea di era itu inget banget saya, itu anak saya, itu kaos saya yang belikan, itu inget betul. Itu anak saya udah seperti mau jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Akhirnya tanpa pikir panjang, uang itu tak lempar kembali sambil saya berteriak, sudah stop nang, kamu jangan mundur lagi, stop di situ, ntar kamu jatuh ke jurang, bapak mau ke situ, stop, kamu di situ aja. Saking histerisnya saya, uang saya lempar semuanya, saya lompat sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak saya. Sepertinya dalam hati saya itu, saya yakin saya bisa lompat dari gerbang ini sampai ke tempat di mana anak saya mau jatuh. Saya sangat yakin bisa sampai lompatan saya ke situ. Udah saya nggak pedulikan uang, saya lempar semuanya, saya melompat sekuat tenaga. Tapi ternyata saya jatuh tepat di mana tadi aku mulai ritual, di mana tadi aku duduk di depan sajin yang jumlahnya luar biasa banyak. Ada minyak wangi, ada minyak wangi dari berbagai macam minyak wangi, ada dupa, kemenyan, kembang, buah-buahan, makanan-makanan, komplit sesajen itu, benar-benar komplit. Dan itu menangis sejadi-jadinya. Menangisnya saya karena saya teringat pesan almarhum istriku, dimana almarhum istriku
di akhir hayatnya sebelum meninggal itu berpesan ke saya, "Mas, aku titip anak-anak," katanya. Nah, waktu itu jawaban yang saya kasih ke istri saya bilang, "Bu, kamu percaya sama aku kan?" Istri saya mengangguk. Itulah ucapan yang terakhir saya dengar dari istri saya, dan ucapan terakhir juga yang aku ucapkan ke almarhum istri saya. Setelah itu istri saya meninggal. Dari situ saya sangat merasa berdosa, bersalah sama istri saya dan sama anak saya. Di tempat itu aku menangis sejadi-jadinya, aku meraung-raung, menangis. Saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, andai aku masih punya kesempatan, satu permohonan, selamatkan anak-anakku, selamatkan anak-anakku ya Allah. Apapun yang terjadi dengan saya udah gak peduli. Saya hanya minta satu, selamatkan anakku, jaga anakku ya Allah." Saya menangis sampai saya benar-benar sudah kehabisan air mata di situ, dan saya bisa menguasai diri. Saya sudah bisa menguasai diri. Saya minum, di situ ada minuman yang memang udah dari sesajen itu, di situ ada banyak minuman. Jadi saya minum sampai saya berusaha sadar ini saya di mana, ini saya ada di mana. Hanya dengar deburan ombak sama suara angin yang gemuruh. Saya sadar, saya mulai mengingat-ingat kenapa saya sampai di tempat ini. Saya udah mulai bisa mengingat, oh ya, saya tadi diantar 2A dari Bandung dan 1 Mbah G itu. Saya ada di sini. Akhirnya saya ingat bagaimana saya harus memanggil mereka. Saya dikasih senter tadi sebelum ritual dimulai, sebagai tanda kalau saya sudah selesai. Saya tinggal kasih kode menyalakan senter ke atas. Nanti 2A dari Bandung dan Mbah G ini akan menjemput saya. Saya setelah menguasai perasaan dan pikiran, setelah diri saya nyalakan senter ke atas dengan tujuan 2A dari Bandung dan Mbah G ini melihat kode dari saya dan menolong saya. Benar, nggak selang berapa lama ada dengar suara mobil datang, dan 2A dari Bandung dan Mbah G itu datang menjemput saya. Waktu itu saya untuk jalan, saya untuk berdiri saya udah nggak mampu, Mas. Saya dibopong, dimasukkan dalam mobil dan dibawa ke rumah si Mbah G itu. Setelah saya dikasih minum, dimantra-mantrain sama Mbah G itu, saya sudah sepenuhnya sadar, sepenuhnya bisa menguasai diri saya. Saya marah-marah sekali sama 2A dari Bandung dan Mbah G ini. Betul-betul saya meluapkan kemarahan saya sampai banting gelas, gebrak meja, tendang pintu. Saya mau hampir obrak-abrik rumahnya Mbah G itu, karena saking jengkelnya, karena semua tidak sesuai perjanjian di awal. Perjanjian di awal itu tidak ada tumbal, tidak ada korban, baik dari pihak keluarga saya maupun pihak keluarga 2A dari Bandung ini. Tapi ternyata ada tumbal, itu anak saya yang cowok yang diminta. Setelah saya marah-marah, saya dibiarkan saja sama 2A dari Bandung dan Mbah G ini. Kata si Mbah G, saya sempat dengar ngomong ke 2A ini, sudah biarin aja, biarin dilampiaskan kemarahannya, biarin. Sampai akhirnya saya sadar saya juga salah dalam hal ini. Akhirnya aku duduk nangis lagi di situ. Saya nangis di depannya 2A dan Mbah G itu. Ini terus akhir dari perjalanan itu saya ngomong sama si 2A dari Bandung ini, sama Mbah G, udah stop, yang sudah ya sudah, saya udah nggak mau terlibat lagi urusan ini. Apapun resikonya saya tanggung, saya sudah jalani. Saya berharap anak saya selamat kedua-duanya, bagi yang perempuan maupun yang laki-laki. Saya ceritakan kejadian yang menimpa saya di sana, dan si Mbah G bilang, itulah urusan dengan makhluk sana.
intinya tetap harus ada tumbal manusia, dan kebetulan anak kamu yang dipilih. Dan kata si Mbah G itu, kalau uang itu tadi terbawa satu lembar saja, nggak usah semuanya dibawa, sekeranjang-keranjang dibawa nggak usah, atau satu gepok dibawa nggak usah. Mbah G bilang terbawa satu lembar aja, dengan sendirinya katanya uang itu akan datang ke rumah saya semuanya yang ada di keranjang-keranjang yang di sana. Dan menurut Mbah G ini sudah bisa menghitung jumlahnya sekitar 87 miliar. Saya udah gak peduli dengan uang yang 87 miliar. Saya pengen cepat-cepat menelpon anak saya apakah dalam keadaan sehat apa enggak di rumah. Dan ya, saya putuskan untuk mengabari anak saya di rumah. Ternyata kedua-duanya sehat. Alhamdulillah, saya senang banget di situ. Saya senang sekali, saya bahagia sekali. Saya benar-benar plong pikiran saya. Saya udah nggak peduli dengan uang yang 87 miliar. Saya udah nggak peduli dengan utang piutang saya. Terus menyerah, ini saya kembali ke perjanjian awal. Saya tidak lari dari kalangan, saya tidak lari dari TKP. Saya sudah jalani semua peraturan dan prosedurnya, saya sudah jalani ritualnya sampai saya bisa pulang kembali ke sini. Dan kalaupun tidak berhasil membawa uang tersebut, bukan kesalahan saya, karena di awal tidak pernah ada yang ngomong akan ada tumbal. Akhirnya saya dan 2A dari Bandung, 1 Mbah G sepakat berdamai, tidak ada yang harus ganti uang yang buat beli persyaratan. Itu juga menjadi resiko 2A dari Bandung penyandang dana. Dari itu saya berpikir anak saya yang cowok itu, sampai sekarang saya masih sering berpikir anakku itu nilainya 87 M. Jadi kadang saya merasa bangga sama diriku, anakku cowok dibeli 87 M, saya nggak boleh. Saya pernah sekali itu, benar-benar pernah anakku dihargai 87 M untuk diambil, saya nggak boleh. Dari situ saya ingin memberi pelajaran, ingin memberi pengalaman ini kepada jenengan, pada semuanya pemirsa Rimba TV Petualangan dimanapun berada. Dalam keadaan sulit apapun hidup Anda, jangan pernah buat perjanjian dengan makhluk gaib, jin, setan dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun kita akan selalu di pihak yang kalah, baik di dunia sampai ke akhirat sekalipun kita akan selalu dikejar dengan perjanjian itu, dan kita tetap di pihak yang kalah dari dunia sampai akhirat. Yakin semua masalah ada jalan keluarnya. Allah menciptakan masalah untuk kita, Allah juga sudah sediakan jalan keluarnya, tinggal kita mau berusaha apa tidak. Dan ternyata benar, sekarang saya cerita seperti ini meskipun belum semuanya terbayar utang-utang saya, tapi saya sudah bisa keluar dari masalah dan sudah bisa berkumpul kembali dengan anak-anak saya. Anak-anak saya kan udah gede, udah ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan dalam keadaan sehat dan selamat. Inilah pengalaman kisah hidup saya. Masih banyak ritual-ritual lain yang saya jalani, itu hanya salah satunya. Ada diantaranya, sebelum sampai ke situ saya pernah di Gunung Dieng, sama saya ketipu 3 juta di sana. Terus saya di Tasik juga pernah, sama juga ritual-ritual seperti itu. Intinya tidak ada yang berhasil. Jadi kalau Anda pada saat ini dalam situasi seperti saya yang alami, tetap fokus dengan jalan keluar yang masuk akal, bersandar sebaik-baiknya berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video saya kali ini. Terima kasih Mas sudah memberi kesempatan saya cerita pengalaman saya. Harapan saya untuk pelajaran saya pribadi dan anak-anak saya dan teman-teman tim Rimba TV Petualangan maupun pemirsa untuk tetap tabah, karena hidup ini adalah cobaan yang harus kita lalui. Pada akhirnya kita akan keluar jadi pemenang. Salam petualangan Indonesia. Yes.